Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Yadika Bangil Ustadz Anton Wahyono SPDI, yang terhormat seluruh staf dan dewan guru SMP Yadika Bangil, yang hari ini kita sama-sama diberi kesempatan untuk mendengarkan bersama sesi sharing tentang bagaimana pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Fatihah. Semoga kegiatan kita hari ini diberi keberkahan. Al-Fatihah. Acara yang kedua, yakni sambutan kepala sekolah kepada Ustadz Anton Wahyono SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan subhanallahi amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini sebagaimana tadi disampaikan oleh pembicara. Kita akan sharing tentang pengelolaan kelas. Sebelumnya sedikit saya menyampaikan bahwa sebelum pembelajaran mengelola kelas itu mutlak dilakukan, karena kita harus memeriksa cek and recheck kondisi kelas sehingga pembelajaran itu menjadi kondusif sesuai harapan dari materi yang hendak kita sampaikan, baik kondusif secara mental, ya, lalu atribut-atribut kelengkapan siswa yang lain, lalu perangkat pembelajaran dan alat-alat pendukung yang lain. Jadi perlu kita kelola agar setiap pembelajaran kita itu menghasilkan, kata orang yang pintar, bukan saya, pembelajaran yang bermakna. Maksudnya siswa mendapatkan pengetahuan setiap kita masuk kelas, minimal dia mendapatkan apa yang telah kita ajarkan. Itu adalah minimal. Jadi ketika ditanya pelajaran tadi apa, lalu dapat apa, minimal memiliki memori tentang pelajaran tersebut. Maka pengelolaan kelas itu condong kepada siswa sebagai pelaku peserta didik utama. Maka setiap guru bisa menyesuaikan pengelolaan masing-masing dengan melihat kemampuan siswa, lalu kondisi dan lain sebagainya. Maka sebelum kondisi kondusif, pembelajaran jangan dimulai. Bahkan bila pun memerlukan beberapa menit, ya, lamanya misal 5-15 menit tidak masalah. Lebih baik belajar sebentar tetapi dapat oleh-oleh, kelasnya nyaman, anak-anak mau diajak kemana, atau kita juga mau diajak anak-anak kemana. Artinya ada sinergi dari siswa dan guru, maka bisa dijalankan oleh guru masing-masing sesuai karakteristik dan kemampuan guru masing-masing. Jadi intinya bekerja sama dengan siswa dengan cara mengelola kelas yang baik.
Jadi pembelajaran itu tidak harus di kelas, ya boleh di mana saja. Kelas itu hanya tempat transit utama pembelajaran dimulai. Jika di kelas cukup, silakan di kelas. Jika dirasa perlu tempat yang lain yang lebih representatif, maka silakan guru mengubah ya perangkat mengajarnya dadakan, tidak harus saklek dengan sesuai pakem yang sudah direncanakan, menyesuaikan kondisi siswa yang ada. Bisa kelas kita berhasil, ternyata kebetulan ada pemadaman listrik, maka kita jangan memaksakan di kelas karena kelas akan menjadi panas. Dibuka pun kipas angin tidak mendukung, maka bisa diarahkan ke tempat lain. Intinya apapun yang kita lakukan itu adalah membuat kelas kondisi dulu sehingga pembelajaran bisa dimulai dengan tenang dan nyaman, sehingga guru tidak terlalu berlepotan dan siswa pun mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Itu nanti silakan sharing masing-masing bagaimana mengelola siswa yang beraneka ragam, karena manusia itu produk dari ilahi. Ya, sifat satu orang sifatnya berbeda dengan orang lain, tidak seperti ciptaan manusia berupa pabrikan. Misal sepeda motor sifatnya sama, ya gampang diagnosanya, tetapi setiap kita membawa identitas sendiri-sendiri, sehingga kita bagaimana caranya mengkompromi antara siswa A sampai Z dengan standar kita bisa mengajar dan belajar dengan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga mendapatkan solusi yang solutif bagi pengelolaan kelas masing-masing dan sesuai dengan karakter guru, siswa, dan materi yang akan disampaikan. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kita dengarkan bersama acara inti pada siang hari ini, yakni sesi sharing bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai, yang akan disampaikan oleh Ustazah Yesi Nur Masari SSI. Kepada Ustazah Yesi dipersilahkan. Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah Rizky untuk waktu dan kesempatannya. Sebetulnya saya di sini bukan untuk menyampaikan materi Ustazah, jadi kita sharing gitu ya. Kita sharing bersama-sama karena di sini kita memiliki pengalaman yang berbeda tentang bagaimana kita di kelas, bagaimana kita memperlakukan siswa kita, kemudian bagaimana kita akan mendidik siswa-siswa kita akan menjadi apa nanti di pikiran kita, anak-anak kita. Itu tentunya memiliki mindset yang berbeda-beda di antara teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, jadi akan kita mulai. Di sini nanti kita juga akan membahas bagaimana kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan nanti ada istilah baru yang namanya restitusi. Mana yang akan kita gunakan dalam perlakuan anak kita? Ya, di sini saya sifatnya sharing, jadi ilmu yang saya dapatkan saya sharing kepada Ustazah, kita berbagi pengalaman. Barangkali jenengan punya pengalaman yang lebih bagus, ya kan? Jadi saya di sini mendapatkan teori saya sampaikan kepada panjenengan. Kita praktek di lapangan tentunya tidak semurni dari teori yang kita dapatkan. Begitu ya. Kita nanti sharing, kita berdiskusi, kemudian kita nanti mendapatkan solusi atas mungkin permasalahan atau mungkin juga tantangan yang kita hadapi di sekolah kita. Oke, kita mulai Ustazah. Jadi kita awali dengan kata disiplin positif. Adakah disiplin yang negatif? Enggak ada kayaknya ya. Nah, disiplin yang positif itu tentunya kalau di sini itu teorinya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tentunya setiap orang memiliki mana sih, Bang Ustaz? Disiplin itu sesuatu yang
terukur sesuai dengan takarannya, itu disiplin. Misalnya masuk jam 7 ya, jam 7 masuk. Misalnya waktu saya imami ya, ini ya saya itu disiplin. Mungkin itu. Terima kasih guru pertanyaannya dari Ustaz Sudarjani. Sekarang saya mau mengambil Ustaz Abdul. Disiplin itu bagaimana menurut panjenengan? Monggo. Disiplin menurut sudut pandang saya untuk kontrol diri akan suatu hal yang sudah disepakati bersama atau berkomitmen bersama, sehingga representasi dari disiplin itu tanggung jawab kontrol pada diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, Masya Allah jawabannya luar biasa. Saya mau yang dari Ustaz dong, disiplin itu bagaimana sih bisa Memposisikan diri kita terhadap lingkungan, memposisikan terhadap peraturan, bagaimana menempatkan diri seperti itu. Misalkan kita berada di lingkungan sekolah, berarti ada tata caranya seperti itu. Bagaimana kita posisi misalkan di rambu lalu lintas seperti apa? Menjadi tauladan, menjadi contoh anak-anak kita di sekolah. Nah, anak-anak otomatis melihat kita sebagai cermin mereka. Siapa sih yang paling disiplin? Loh, mereka tuh men-shooting jenengan loh. Kalau di sekolah itu satu persatu dilihati, mana yang jadi figur saya yang pantas, mana yang jadi contoh saya, yang mana yang mau saya plek gitu ya. Ada yang jadi inspirasi anak-anak, ada yang jadi bahan gibah anak-anak, itu juga banyak ya. Jadi kita itu jadi bahan everything untuk anak-anak kita gitu ya. Ada yang seperti itu, ada yang punya pendapat begini, jam 7.55 langsung masuk kelas, jam 7.55 aku sudah harus ada di kelas. Nah itu otomatis dari kita masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama dan alasannya? Monggo saya datanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan selama ini penilaian kinerja ya dalam hal ini. Maka seperti yang disampaikan tadi, kembali kepada pengertian disiplin. Disiplin itu adalah sebuah kesepakatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abdul tadi. Disiplin itu adalah ketika individu itu bisa menyelaraskan diri terhadap norma yang sudah disepakati bersama. Ya. Jadi artinya ada sebuah konsekuensi yang memang harus diberikan ketika sebuah aspek negatif itu terjadi. Nah, karena sesuatu yang kemudian terjadi itu pada akhirnya adalah sebuah tawar menawar, gitu ya, sebuah negosiasi. Karena nanti spekulasinya ketika satu hal yang kemudian tidak ditindak katakanlah atau aspek negatif itu tidak lekas untuk dicarikan solusinya, maka itu akan menjadi sebuah hal yang bisa menjadi bibit baru bagi aspek negatif yang lain, sehingga nanti akan berkelanjutan dengan artian kita mengakumulasikannya sebagai sesuatu yang menular karena demikian, sehingga efek kontaminatif dari sebuah aspek negatif yang terjadi pada pelanggaran atau apapun yang terjadi terhadap kedisiplinan atau normatif yang ada, maka itu harus ada sebuah rumusan yang tegas dan kemudian tertulis, gitu ya. Jadi artinya kalau istilah dalam dunia profesional itu bahwa sesuatu yang disebut sebagai norma itu harus ada aturan yang tertulis harusnya, karena di masyarakat kita melihat masyarakat sendiri juga ada poin-poin yang harus disepakati bersama. Itu kalau di dunia non profesional, sementara kita aturan tertulisnya harus jelas, dan itu yang disebut sebagai sebuah kontrak profesional. Kelas benar. Nah, otomatis faktor disiplin ini sudah saya tanamkan di kelas anak-anak. Mungkin bisa memberikan satu contoh, Ustaz, kira-kira disiplinnya dalam bentuk apa yang sudah diajarkan ke anak-anak? Monggo Ustaz tadi. Yang saya ajarkan ke anak-anak itu disiplin tentang jam pelajaran, saudara. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, saya sendiri insya Allah sudah disiplin gitu, terutama datang ke sekolah. Walaupun kita tidak banyak tahu tentang disiplin, praktiknya sih penting, bukan pada lebarnya.
Itu yang terpenting. Saya apapun urusan di rumah, saya nggak mau tahu, saya berangkat ke sekolah. Itu. Kadang-kadang istri ya ini urusan diri, tapi di rumah. Jadi teman-teman kan banyak yang saya izin terlambat tuh nggak sampai akhir sebenarnya. Karena memang nggak ada para guru sekolah itu teman-teman. Kita harus dengan sudah apa ya? Jadi kebiasaan saja. Kebiasaan. Saya sekolah ngajar di sekolah negeri 11 tahun saya TV. Jam 6 saya dari sana sampai dibilangin tidur sini Pak. Ya, gitu. Ya, itu yang karena ya kita juga di sini kan dibayar itu lainnya. Jangan sampai jam masuk, jam datang, jam pulangnya pada waktu. Yang anak sendiri kalau saya bilang seperti itu ya, karena mereka juga tidak mau koreksi saya maksudnya apa namanya istilahnya pada disiplin tidak memang sudah saya seperti itu. Dan selama kita masuk, insya Allah saya belum pernah terlambat. Alhamdulillah tak pernah sakit. Saya nggak berani bilang sakit sendiri di rumah gitu saya. Terus bilang saya yang pertama saya ingat. Ya kalau sakit bilang sakit gue sakit tenan. Saya pergi. Ya pergi dulu. Saya kita semua sehat, kita disiplin. Terima kasih sekali ya. Kita jadi di sini mungkin karena kalau kita bahas satu persatu mungkin kita membutuhkan 6 jam sendiri untuk membahas semuanya gitu ya. Kita sudah bahas tentang disiplin positif, mungkin kita bisa memilih mana yang perlu kita diskusikan dari 6 ya, yang disiplin positif tadi sudah. Dari 6 itu kira-kira mana yang akan kita bahas? Kita sedang monggo silakan dipilih. Kalau perubahan paradigma belajar itu kan sudah tahu ya, jadi untuk apa sih anak kita kesini ya untuk belajar. Tapi sebetulnya belajar itu memiliki versi yang berbeda-beda untuk tiap orang ternyata. Apa yang bisa kamu pelajari di sini? Aku belajar karakternya Ustaz Hadafi mulai teko sampai kuliah. Aku kepingin belajar Ustaz Angkot itu apa? Saya di sekolah Angkot banyak faktornya. Terus ada lagi aku kepingin belajar bahasa Arab full. Terus ada lagi aku kepingin belajar menu-menu hari ini di kantin itu apa saja, berbeda-beda ya mindsetnya ya. Oke, kita fokus kepada restitusi. Sebelum kita ke restitusi, jadi restitusi itu adalah salah satu bentuk pengelolaan kelas yang dimana siswa itu memberikan pemecahan masalah untuk masalahnya sendiri, mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi sebelum restitusi itu ada hukuman, ada konsekuensi, terakhir restitusi. Oke, terus bisa di next. Nah sebentar, jadi anak-anak atau manusia itu sebetulnya mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oke, terutama anak kita, mereka ke sekolah itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi ada 4 di sini ya yang diangkat kebutuhan dasar itu. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ada yang murid kesini itu kepingin disayang, kepingin diterima sama teman-temannya, sama gurunya. Terus belajar gak penting, nilai itu gak penting. Sebenarnya aku diterima oleh macam-macamku karena aku tidak mendapatkan kasih sayang di rumahku. Seperti itu. Yang kedua, kebebasan. Jadi karena dia di rumah itu ditekan, ini gak boleh gitu, gak boleh, kamu harus ini, kamu harus itu, jam 8 harus belajar, jam 7 harus sholat, jam 3 harus ngaji. Nah itu stres dia di rumah. Dia datang ke sekolah ini mendapatkan kebebasan. Ada yang seperti itu. Jadi kan coba kalau dipahami satu persatu ya kan. Kemudian ada yang ingin mendapatkan kekuasaan. Ada coba kalau jadinya di kelas, para wali kelas pasti ada anak-anak yang senangnya taruh. Ya enggak sih? Ustaz pelajaran gua kemarin anak saya taruh, Ustaz jadi terpaksa tak nganggur Pak ya Ustaz ya. Ya meskipun anak-anak sedang belajar, tapi mereka ada kebutuhan kekuasaan yang ingin dipenuhi. Ya Tuhan untuk kelas masih belajar. Nah otomatis akhirnya pembelajarannya jadi pembelajaran yang lain, bukan tentang materi IPA. Kemudian ada yang ke sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya, ya kan? Ya itu masih 4 kebutuhan dasar. Jadi murid-murid kita datang ke sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ternyata yang semuanya itu harus kita penuhi, Ustaz-Ustazah. Bagaimana caranya?
Ya, nah itu ada yang nanti salah satu menyampaikan tentang disiplin ya. Ya, mungkin tidak berbeda dengan apa yang pernah saya baca juga bahwa terkait dengan motivasi manusia melakukan perbuatan. Ada orang yang motivasinya karena madiyah atau mungkin nilai-nilai materi. Ada juga orang yang motivasinya karena kemanusiaan. Ada juga yang motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulan buku itu bahwa yang paling tinggi ya motivasi perbuatan itu ya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teori yang membedakan antara motivasi dengan tujuan. Jadi tujuan itu ternyata kalau di buku yang saya baca itu beda dengan motivasi. Kalau tujuan, maka orang kerja itu tujuannya ya dapat imbalan, dapat gaji. Maka orang bisnis itu ya memang tujuannya harus dia dapat laba. Kalau dia tujuannya nggak dapat laba ya jangan bisnis, ya infak gitu ya. Kalau sholat misalkan, sholat itu adalah bentuk ibadah. Jadi kalau tujuannya, maka tujuannya bukan nilai materi atau mungkin nilai sosial atau kemanusiaan. Tapi kalau sholat ya memang tujuannya ya terkait dengan spiritual. Jadi kalau sholat maka jangan kita sholat karena ini dapat uang gitu ya. Karena atau sholat ingin kaya gitu ya. Karena itu bukan tujuan dari sholat. Jadi kalau infak misalkan, infak itu ya amalan yang memang untuk apa ya spiritual gitu. Makanya kalau infak kemudian nanti berharap nanti kekayaannya berlipat-lipat, nah ini sudah keliru motivasinya, keliru tujuannya. Maka kalau kita kerja ya kalau bisa sebisa mungkin kerja yang gajinya sebesar-besarnya, gitu ya. Jangan satu kali gaji biar ngomong teori ya saja. Kalau pelaksanaan sih tapi intinya bahwa benar bahwa yang motivasi tertinggi mungkin ya yang paling bagus ya motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai-nilai ini kan memang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ya mungkin lebih ke titik terakhir itu nilai-nilai yang mereka percaya bahwa kita beraktivitas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau menghargai diri sendiri ya ya itu bagian dari sesuatu yang kita perjuangkan. Tapi kadang kalau menghargai diri sendiri juga teorinya menghargai diri sendiri. Artinya kalau kita mau dihargai ya maka hargailah orang lain. Sehingga kalau misalkan kita tidak menghargai orang lain ya kalau kita tidak dihargai ya itu balasan yang pantas. Terima kasih. Betul enggak jika hukuman itu bersifat satu arah? Maksudnya satu arah di sini bagaimana ya? Yang menentukan itu saya. Jadi kamu harus mengikuti saya. Ini harus perbuatan. Ini hukuman ya. Terus kemudian dari pihak guru yang memberikan ya seperti saya katakan tadi ya. Misalkan ada siswa terlambat. Kamu baca Al-Hafidz satu surat. Adakah anak-anak itu setuju apa tidak? Kita nggak tahu ya. Itu namanya mencederai kemerdekaan mereka saudara teori. Kamu kalau tadi itu kan saya suruh pilih ya, jadi mereka kan pilih sendiri. Harus kejam, sit up, itu mereka pilih sendiri, ya kan? Kita menghargai dia sebagai manusia. Kita sama pilih sendiri mau hukum apa. Dia pilih fisik, yowes. Apa? Lah kalau nggak pilih berarti kamu menyerahkan ke saya, terserah saya. Gitu ya saudara. Yang ketiga, murid menerima tanpa kesepakatan. Waduh, sama saya dibagi pikir pesan kadri, waduh nggak telat guys, gimana ya? Kayak pesan kadri, apa? Kayaknya saya ngomong
Bapak bisa seperti itu. Ada guru sabar, ada guru gereng, intinya seperti itu. Kemudian kok bilangnya dia dari pihak gudang pemikiran ya, jadi ada salah satu siswa yang semester 12 itu dia posting status masih mengerjakan tugas. Kerjakan apa nah? Video saja. Terus setengah 3 belum tidur, posting lagi dia buat video. Terus membuat rangkuman kayak gitu. Alhamdulillah semuanya sudah terkerjakan, tapi kok tak turu. Baru kali ini saya menjumpai murid yang tidak tidur mengerjakan tugas. Ya, biasanya ya tak turu itu tak game, scroll TikTok itu ada loh yang sampai semalam scroll TikTok aja ada saudara. Iya ya Allah, buat tahu cari temen saya begitu. Iya. Kemudian yang berupa psikis ini ya. Jadi meskipun tidak berupa hukuman fisik dan kata-kata kita itu juga merasa murid itu merasa terhukum, ternodai, tersakiti. Ya kita tidak tahu mana kata-kata yang menyakiti mereka yang membuat mereka merasa dihukum. Kemudian yang terakhir adalah murid merasa tersakiti akhirnya. Terus akibatnya mau boleh merasa terhukum, bersatu tugas, sekarang nggak berumur, bersatu di kelas, saya ada diri, kan? Karena apa? Karena mereka merasa dirinya tersakiti tertodai, kan? Itu mungkin ya kalau saya salah boleh disela. Ada yang mau disampaikan? Lanjut. Ada yang mau disampaikan sebenarnya? Saya masih Iya, silakan. Saya pernah melanggar. Saya baru tahu kalau misalkan ada yang baru, kalau misalkan memberi hukuman harus persetujuan dari siswanya. Kalau misalkan setahu saya dulu yang sampai membentuk saya hari ini, ya kalau misalkan ustazah saya sudah bilang kamu salah dan kamu harus melakukan konsekuensi dari saya, ya sudah saya lakukan seperti itu. Tapi itu kalau zaman sekarang mungkin kita akan menyebutnya sebagai didikan VOC ya, tidak tidak peduli dengan psikologis anak gitu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ini anak atau siswa ini atau manusia yang ada di depan kita yang sedang belajar ini, dia sebenarnya tahu tidak fungsinya dia ke sekolah itu apa. Ya mungkin kita sudah menjelaskan bahwa fungsi ke sekolah kamu harus belajar ini. Dia ngerti tidak untuk apa. Karena dulu saat saya SMA masih membara-membaranya, saya tuh terlibat organisasi OSIS. Tapi saya masih terus berpikir, kenapa ya gua harus sekolah? Kenapa sih ustazah itu kok repot banget? Kenapa ya gua boleh bawa HP? Itu yang saya rasakan dulu waktu saya SMA. Jadi akan banyak kreatif lain yang muncul karena saya merasa pertanyaan-pertanyaan saya tidak terjawab. Dan saya baru tahu itu kenapa, karena saya jadi ustazah sekarang. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih ke anak ini paham atau tidak. Sebenarnya dia ini mau ngapain? Itu sih ustazah, terima kasih. Terima kasih sudah sharing pengalamannya ya. Jadi ternyata ada anak yang tidak tahu kebutuhan dasarnya itu apa dia ke sekolah. Pokoknya budidal seragaman untuk sangu untuk sekolahan di sangu. Telepon kita ke sangu terus rumah guru nerangno, mari ngomong di kojone terus pulang di rumah lagi. Ya. Ritmenya seperti itu. Baru menyadari ketika Ustazah Ida jadi ustazah. Ya. Jadi untuk hukuman ini ternyata ada nilai. Jadi saya kalau boleh bukan pembelaan ya saya. Jadi anak tersebut itu membuat tugas saya itu 2 minggu. Ya. Sedangkan saya sudah aktif itu setiap hari, bahkan saya jambi. Makanya itu, karena kan saya merasa kalau saya memberikan hadis ini kan UTS, otomatis kita akan bekerja tanda tangan dan harus ditandatangani. Nah, saya belum menemukan cara yang bisa bagaimana sehingga mereka sadar bahwasanya ya kalau sekolah memang harus ada tugas, karena hukum akan terikat bagaimana nilai ini tercipta kalau nggak dari tugas atau itu ya saudara. Jadi anak itu 2 minggu tidak mengerjakan tugas sampai saya masuk kelas lagi. Akhirnya saya pikirkan kalau kamu tidak mengerjakan tugas maka saya
tambahin saja biar lumpuh. Itu Ustazah. Akhirnya tadi malam pun ketika WA saya jam 8:30 atau 9:30 itu salah aplikasinya Ustazah. Nah, di situ saya dilema mengiyakan dan cepat selesai, ya, apa mengarahkan lagi sehingga tidak sesuai dengan tujuannya. Itu Ustazah. Jadi begitu. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya tolak ukur tugas yang baik itu seperti apa Ustazah? Sehingga kita juga tidak salah memberikan nilai dan mereka juga tidak merasa tersakiti akan tugas yang kita berikan. Monggo Ustazah. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman yang mau jawab. Kalau yang mau jawab, menanggapi pernyataan dari saudara Sirati sebetulnya menurut saya, tapi ini kan menurut pandangan yang mungkin benar. Hukuman maupun restitusi apapun itu namanya, tujuan kita sebagai guru itu adalah satu, supaya perbuatan atau tindak tanduk anak-anak yang kita anggap sebagai apa ya, melanggar aturan itu tidak diulang lagi. Itu sebetulnya. Saya rasa semua guru sama, tujuannya juga ya, supaya tindak tanduk yang dilakukan oleh anak ini tidak berulang lagi. Yang kedua adalah memberikan hukuman atau mungkin orang mengatakan punishment lah apa namanya, itu kan intinya untuk memberikan contoh pada yang lain. Ini loh, kamu seperti ini, resikonya kayak gini, kan? Mungkin itu mungkin menurut saya. Jadi saya rasa selama tidak melukai fisik, gitu, sampai misalnya irungi bengkong, memotongnya pijat, saya rasa itu masih tetap di dalam koridor. Ini misalnya memotongnya pijat gitu ya. Kalau misalnya hati saya sakit, saya rasa urusan hati itu beda. Ukurannya banyak sekali. Itu menurut saya. Jadi kalau ada anak yang kita lalu dia wadul, mau ucap ini, dan sekarang tergantung. Kalau anaknya dihukum mau dan dia mau menjalani, ya insya Allah gurunya ya aneh aja, tidak akan menambah yang A, B, C, D, ya. Tapi nih dikosong sekali kan, ya diperlunya. Kamu tentang ini ya, nggak penting. Tapi artinya gini, nilainya kan gitu kan mencari jalan. Jawabannya caranya supaya kalian berubah. Intinya di situ sebetulnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dengan hukuman ada yang unik, sampai ada yang menamakan diri sebetulnya secara tidak tersurat ya. Ini secara tersirat dalam maksudnya itu adalah ketika dia menyatakan saya pengen sekali dihukum, ada yang seperti itu. Jadi artinya malah menawarkan diri pengen selalu dihukum dan pengen selalu berbuat salah. Itu ada yang seperti itu. Karena yang lebih pintar dalam hal ini bukan bidang saya memang, karena ada yang sekolahnya mungkin terkait dengan konseling, juga lebih paham terkait dengan itu. Nah, kan perlu ada yang namanya semacam deteksi atau analisis karakter dan sebagainya, latar belakang anak. Karena mereka manusia yang hidup di luar dirinya di luar pagar sekolah itu, mereka punya budaya mengantarnya masuk ke sekolah. Jadi ada yang kami seperti itu. Ternyata penelusuran dari hal ini adalah anak itu mohon maaf tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, sehingga kurangnya perhatian itu membuat dia senantiasa ingin cari perhatian dan ini selalu bikin masalah. Artinya secara tidak tersurat dia ingin selalu dihukum supaya diperhatikan. Seperti itu. Nah, ini kasus uniknya seperti itu. Jadi nggak sekali dua kali saya pernah mengalami kasus itu, dan barangkali bisa ada semacam wawasan dari teman-teman. Nah, setiap perhatian itu sama juga kekuasaan. Dia ingin diakui kan keberadaannya, terus cuma nggak boleh perhatian, jadi kepingin dihukum terus gitu kan. Terus kemudian kalau sama tadi, kalau kita menghukum seseorang itu tujuan kita adalah supaya dia jerah gitu kan. Tapi itu kan tujuan kita. Kamu terima nggak dengan yang saya lakukan? Belum tentu, ya kan? Gitu kan? Enak ya aku dihukum terus, aku mau kontrol kok. Kalau gitu gimana? Kayak gitu ya. Gitu. Itu pendapat kan, boleh kita berpendapat. Kalau saya menanggapi apa namanya
pertanyaan dari Rizky tadi. Tujuannya menambah lagi tugas karena 2 minggu tidak mengumpulkan tugas, jadi tambahin meneng tugasnya untuk dia mengerjakan tepak murid yang apik ustazah sing tau bakal ya tepak murid sing ngomong tambah kali kerjaan siapa sing loro ati ustazah gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau memberikan sesuatu yang menambah bobot beban, ya kita harus sepakat dulu. Kamu sepakat dengan tugas yang berikan, kalau nggak kamu maunya apa? Kalau kamu sudah menawarkan kamu maunya apa, ya saya pikir dulu, saya setuju enggak kan gitu. Jadi ada 2 kesepakatan di antara kita gitu. Satu begini, jadi menurut pendapat saya setelah saya belajar beberapa teori mungkin begitu. Ada yang lain monggo? Ya silakan Rahman. Kan kayak poro gapit ya, itu yang mengerjakan hanya 2 anak padahal alasannya banyak sekali. Kadang orang tua juga ikut, sudah ini kok ada PR. Maksud saya padahal itu 1 minggu ya Ustazah, hanya 5 soal seperti itu. Maksud saya mereka belajar untuk bagaimana poro gapitnya supaya lancar seperti itu padahal dasar nih. Setelah itu saya pikir, akhirnya saya buat kesepakatan sama anak-anak. Jadi anak-anak saya buat gini, kakak, bagaimana kamu inginnya matematika seperti apa? Apakah, ya ini masalah matematika dulu ya, apakah kalian ingin ada tugas atau kalian nggak ada tugas? Tapi kalau kalian membuat suatu masukan, berarti ada konsekuensinya, ada ini. Ya Ustazah, akhirnya terbentuklah di situ mereka tidak mau tugas. Dengan catatan di hari itu juga mereka bisa mengerjakan beberapa soal dan selesai. Misal poro gapit, ya Ustazah. Jadi memang saya harus pelan-pelan, intinya seperti itu, pelan-pelan. Jadi nggak bisa materi langsung seret habis, enggak. Ya akhirnya kan waktunya yang lebih lama. Poro gapit misalkan, saya buat 1 soal misalkan di waktu itu memang saya model ceramah ya, ceramah, terus saya kasih contoh, langsung saya suruh mengerjakan di kala itu juga, dan alhamdulillah berhasil karena kesepakatan seperti itu. Yang memang Ustazah ada kalanya masih ada anak-anak yang yang nyontoh atau apa. Akhirnya saya berpikir lagi, Kak, ini ya di situ saya kasih nilai plus ya Ustazah, 1 soal plus 20, jadi mereka ini. Tapi dengan syarat tidak boleh membuka bukunya pada temennya. Nah saya gitu kan Ustazah. Jadi temennya yang nggak bisa, memang kelihatan nggak bisa. Kalau sudah kelihatan nggak bisa, nanti kan setelah menjawab itu kan saya ajari lagi cara menjawabnya bareng-bareng dengan teman-temannya. Dari situ kan akhirnya bisa nih soal lagi selanjutnya, dan seperti itu selanjutnya gitu Ustazah. Dan alhamdulillah ya mungkin masih ada ya 1 atau 2 anak, cuma ya alhamdulillah bisa terbentuk seperti itu kalau matematika. Untuk tugas, jadi saya tidak bingung mempermasalahkan tugas yang belum terselesaikan, ininya seperti itu Ustazah. Untuk hukuman saya contohkan, saya di kelas 9 di kelas putri saya berikan seperti ini Ustazah. Kak, apabila ini bukan saya ya Ustaz, antara kedua belah pihak, saya dengan siswa, kakak bagaimana konsekuensi kalau terlambat masuk kelas? Ustazah di minus di gini. Oke. Kalau Ustazah terlambat gimana? Mikir mereka. Jadi saling bertanya intinya, memberikan solusi, bukan saya memberikan solusi dari satu pihak seperti itu. Ustazah gini aja deh, kalau misalkan kita yang terlambat, berarti anak akan mendapat nilai minus. Tapi kalau Ustazah terlambat, maka dapat plus semua Ustazah. Jadi sambil guyon ya seperti itu. Oke, tapi dengan 1 syarat Kak, saya gitu kan, 1 syarat. Kalau Ustazah terlambat, tapi masih ada 1 atau 2 yang berkeliaran di depan, dalam tanda kutip belum siap untuk pembelajaran, Ustazah tidak akan memberikan nilai plus sebanyak waktu yang Ustazah terlambat. Oke Ustazah, dan alhamdulillah sejak itu Ustazah, saya pernah pertama kali masuk ada 3 siswa masih di luar. Ustazah telat, misalkan 10 menit plus 10. Peraturannya seperti apa? Masih ada nggak temanmu yang di depan? Ada Ustazah, berarti sudah siapkah kalian belajar? Belum Ustazah, berarti nggak jadi plus, saya gitu.
sendiri di kelas, sudah ada di kelas, tinggal menunggu saja saya. Alhamdulillah seperti itu. Itu mungkin contoh ya Ustazah. Ya matur nuwun. Kalau saya Ustazah, di awal masuk pelajaran saya sudah berjanjian sama anak-anak. Ustazah, kalau waktunya Ustazah, saya masuk lebih dahulu, kalian di belakang saya, maka konsekuensinya di depan dengan baca Al-Quran, atau sesukanya kamu. Misalnya kamu bisanya nyanyi, silakan. Kalau bisanya nggak suka menyanyi tapi suka murojaah, silakan. Saya gitu kan Ustazah. Kalau saya menentukan dengan kamu harus bisa menyanyi, pernah saya seperti itu. Ustazah, saya tidak suka gitu. Saya bisanya nyanyi, saya tidak bisa nyanyi. Oke, never mind, kalau itu tidak apa-apa, nak, silakan. Cuman saya kalau misalnya masuk kalian duluan saya, itu konsekuensi yang saya terapkan. Kemudian yang kedua adalah sebelum pembelajaran saya, silakan yang ke kamar mandi, silakan ke kamar mandi, dan berlaku dalam pelajaran saya maksimal 2 kali saja ya. Seperti itu saja. Itu konsekuensi dan kesepakatan yang saya buat sama anak-anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, teliti di kalimat di depan ini, monggo jenengan berpendapat ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sebetulnya punishment Ya. itu juga merupakan konsekuensi. Iya. Itu sebetulnya juga konsekuensi. Iya. Ini semuanya konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi. Baik punishment, baik reward, Iya. semuanya konsekuensi. Iya. Terus yang diperbuat oleh seseorang. Iya, betul. Berhasil menjawab atau melakukan sebuah kesalahan. Iya. Dihukum. Benar. Menghargai. Iya. Konsekuensi. Berarti masuk konsekuensi kan ya? Mana Ini? hukuman juga bisa. Hukuman juga bisa. Kalau berikan kemana Ustaz? Kalau berdasarkan teori yang tadi, semuanya memang ada konsekuensinya Ustaz ya. Tapi balik kepada teori yang tadi, kan hukuman itu kan saya menentukan, kamu harus nolak. Gitu lah ya. Kalau konsekuensi itu hukuman ya, hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, kan itu saya yang mengendali, kamu nggak boleh. Iya, soalnya satu arah. Sepakat deh itu hukuman deh. Ya, oke, hukuman. Next adalah berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 20 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Hukuman juga? Iya. Ya dulu, iya Ustaz, betul, silakan. Tapi kalau bersama anak ya. Iya. Bagaimana caranya biar lari 20 kali lapangan itu menjadi konsekuensi? Saya bertanya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 20 kali. Jadi kalau saya, maaf Ustaz, kalau saya mengikuti aturan, anak-anak kalau normal kan selalu saya tanya, silakan pilih sendiri apa yang pantas buat kamu hari ini. Kalau ABD pasti memilih hukuman fisik, memilih lari lapangan, skor jam, dan sebagainya. Kalau perempuan itu kebanyakan diam. Ya sudahkah Al-Qur'annya dibuka, baca surat ini. Tapi hari ini tadi satu siswa terlambat putri, sekian lima siswa terlambat putra memilih hukuman fisik semua. Mereka yang memilih skor jam, bukan apa tadi, push up sama sit up, mereka memilih tadi di bawah mereka sendiri. Ya sudah, silakan. Saya nggak ada beban. Ya gitu. Gitu ya. Jadi kalau ini menjadi konsekuensi, Ustaz, silakan dipilih. Tapi di sini ada nilai hukumannya. Kenapa harus 20 kali? Kan terserah saya, Ustaz. 5 kali boleh nggak? 10 kali boleh nggak? Ya itu baru jadi kesepakatan. Ya ini Kalau kan. kesepakatannya di awal bagaimana? Kalau di Anak itu terlambat. ya, ya, Kami sudah melakukan sebuah kesalahan. Betul. Sudah melakukan sebuah pelanggaran. betul. Terus kemudian sekarang kamu mau nggak lari 20 kali? Karena pilihannya, pertama kamu lari 20 kali, yang kedua kamu lari 10 kali dan setor
hafalan ke saya. Iya. Kan dua-duanya sama. Iya. Artinya ada sebuah konsensus yang didahulukan Betul. daripada harus sebuah spontanitas dilakukan. Iya. Gitu kan? Artinya Iya. awalan sebuah kesadaran itu harus diberikan sebagai sebuah pembelajaran dulu. Iya. Jadi artinya kadang-kadang kita manusiawi ya. Iya. Iya. Saya tadi takbir tadi pagi itu. Iya. Ada anak yang masuk kantor sudah nggak salam, terus kemudian nggak pakai sepatu, kopiah juga nggak dipakai, Betul. mulutnya ngemut permen lollipop. Iya. Saking sebelnya saya bilang deso itu, saya bilang. Iya, Kamu langsung tuh betul. deso, wis gak aktif budal sekolah, gak sepatuan, mlebu kaca takbir koyo ngene corone, saya bilang seperti itu. Iya. Gak saking apanya kan spontanitas, Iya, ini kan betul. manusiawi. Betul, betul. Jadi artinya ya sudahlah, ini adalah sebuah hal yang sifatnya praktis. Itu Iya. artinya kita mengalami sesuatu yang setiap hari itu seperti ini. Sebuah hukuman itu spontanitas kita berikan, Betul. itu manusiawi. Betul, Ustaz. Ya. Jadi mungkin perlu saya tarik garis merah saja. Jadi sekolah ini tuh punya aturan yang sudah ditetapkan dan kamu harus paham aturannya seperti apa, gitu kan? Kalau di kelas nanti di sini ada keyakinan kelasnya, sepertinya. Oke, saudara dilanjut. Kata Esi, Ya. sebentar. Oke. Di awal sekolah ini berdiri, Iya. itu kan kita memperlakukan semacam kaleng di kelas Kalian, untuk mengisi namanya PPMS. ya. Beberapa kali saya di kelas-kelas, Ya. banyak yang terdengar anak-anak itu sudah mulai nesu-nesu. Oh, Mungkin banyak. apa terkontaminasi dengan pihak maaf SMA ya, Iya. kakak kelasnya atau bagaimana. Dulu waktu awal sekolah ini kita juga tahu Iya. yang lama-lama gitu. Iya. Itu anak-anak jarang sekali nesu. Karena apa? PTMS-nya itu sedikit, nggak banyak. Iya. Karena anak-anak takut sangunya itu berkurang karena meso, sehingga Iya. kebiasaan yang di sekolah itu biasa di luar itu meso, karena di sekolah mulai pagi sampai sore, maka mesonya sudah mulai berkurang. Coba mungkin barangkali ini diterapkan lagi Ustazah untuk PTMS di kelas-kelas, Boleh. terutama putra ya. Kemarin Sangat juga banyak. menjumpai anak-anak yang bahasanya itu tidak indah didengar, Iya. kemudian juga meso. Iya. Akhirnya walaupun saya tidak ngajar, saya datangi Saudara. Iya. Saya datangi dan saya kasih konsekuensi. Konsekuensi. Saya tawari dulu Iya. maunya apa, istighfar. Iya. Bisa datang Iya. istighfar, tetap Iya. istighfar. Nah, Iya. cuman harus minta maaf karena kamu adalah contoh dari semuanya. Iya. Silakan berkeliling Iya. di kelasnya masing-masing. Kelas di Ke kelas, itu minta maaf. Iya. Oh gitu. Oke, boleh nanti moga ini bisa dibicarakan lagi, bisa ditiru atau mungkin bisa ditingkatkan untuk kelas-kelas yang lain. Oke, moga. Nah ini membersihkan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Jelas konsekuensi ya ini ya. Dilanjut saja. Konsekuensi mungkin ya belum. Nah, sudah kita sekarang ke materi inti. Materi intinya mungkin cuma 5 menit. Segitiga restitusi. Jadi restitusi apa sih tadi ya? Jadi ketika siswa punya masalah, kita ajak bicara. Kamu sendiri yang mencari solusi atas masalahmu, gitu ya. Aku sudah. Jadi di sini itu ya bodoh ya teori. Jadi di segitiga restitusi itu ada 3 yang diperlakukan ke siswa. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa sih yang kita lakukan, ya kan? Ini jadi siswanya ketika dipanggil itu gini, menstabilkan identitas ya. Jadi nggak langsung, wah itu salah, kamu itu sudah melakukan kesalahan dan kamu dihidupkan. Setiap orang melakukan tindakan itu pasti ada alasannya kan ya. Tadi sudah kita bahas di awal. Jadi kita kita ajak bicara dulu. Setiap orang masih pernah melakukan kesalahan. Ini terserah kamu dengan kalimatnya bagaimana. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dijumlah istilah ini menurut teori segitiga restitusi, ya kan? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Salah sih divalidasi. Oh ini apa yang dilakukan di sini? Nah di situ diperlakukan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain kamu melakukan kesalahan itu? Misalnya taruh, nggak iso tadi boleh solusi lain, misalnya nggak usah taruh, misalnya malah langsung punya. Ini contoh kecil, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini dasarnya otomatis tadi ya, katanya Ustaz Nasr itu ya, harus ada poin-poin yang harus ditetapkan sebagai peraturan. Nah kalau ini namanya keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu lagi begitu itu dari anak-anak
kebajikan banyak. Nilai kebajikan itu apa? Iso profil pelajar Pancasila, iso rukun iman, rukun Islam, banyak di situ ya. Yang jadi keyakinan anak-anak sendiri nantinya. Ini contohnya. Jadi stabilitas itu nanti jangan kalau nggak setuju boleh protes ya. Berbuat salah itu gak apa-apa, orang menungso ya tahu melakukan salah, makanya lulus. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Ini katanya Ustazah Fira itu relate ya sama. Jadi ketika di BK itu juga gitu. Kalau ada menangani kasus sesuai itu nggak langsung kamu itu salah, kamu itu begini enggak. Jadi diajak bicara dulu alasannya apa. Kemudian kadang-kadang kesalahan itu mau divalidasi dulu, gitu ya. Dua saya. Yang kedua, jadi di sini tindakan yang salah itu divalidasi dulu. Kayak misalnya fungsi dulu nggak apa-apa, kayak fungsi. Kenapa diluar berarti dua sih? Jujur itu istilahnya. Ya enggak ya. Ini di sini katanya teori padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini loh ya. Tapi ternyata kamu bisa ngerem emosimu, misal ya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan sebenarnya dia. Ini contoh kalimat saja sebenarnya. Ya, kemudian kamu benar-benar sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Next challenge. Ya. Nah, kemudian ini ya, keyakinan yang disepakati ya, nilai kebajikan. Ya, kalau misalkan kita orang Islam ya dari Islam atau yang lainnya yang berbau Islam. Terima kasih banyak. Mungkin saya tanya karena anak-anak ini kadang sering kasus sama saya juga. Dulu saya berkait sama terkait dengan fasilitas. Kayak sering misalnya contoh kecil kemarin itu setelah kami memperbaiki keran galon, yang tahun seminggu kerannya sudah rusak dan saya rasa karena memang tidak sensitif juga, jadi tidak tahu yang rusak siapa, apakah itu alami atau memang ada yang usil gitu. Karena seusia SMP itu setahu saya memang anaknya punya rasa ingin tahu yang besar, tapi kok yang menang akhirnya kan saya memberikan, bolehlah saya katakan ini punishment-nya supaya apa? Dia melakukan kembali. Jadi selama seminggu ini saya sudah tidak kasih air galon lagi di atas seperti itu. Nah, menurut panjenengan, apakah model seperti itu boleh dilakukan atau mungkin ada korbannya cuma satu ini? Jadi seluruh anak putra itu ya ikut apa ya terkena imbasnya itu. Ya karena kita tidak tahu siapa ini sebenarnya yang melakukan tindakan itu. Dan saya nggak cuma kena protes dari anak-anak yang berbuat ya, termasuk Pak Kebunnya Pak Mau juga itu memberikan anak itu kok bisa bocoran Pak. Nah, saya kan nggak tahu juga gimana. Terima kasih. Jadi intinya perbuatan satu orang menjadi yang menanggung akibat banyak orang, gitu. Ya mungkin menurut saya ini ya ini mungkin cuma pendapat saja. Memang kalau seperti kasusnya seperti itu ya nggak salah juga dikasih konsekuensi, nggak membiarkan. Ini juga menguntungkan koperasi supaya koperasi. Iya gitu. Nah pertanyaan balik ini, apakah anak sudah jerah, sudah sadar? Ya tidak kelihatannya nggak empuk sadar kayak mobil bisa mengurangi sore apa yang menjauh. Iya. Biasanya memang anak putra ini butuh sentuhan lagi saja, sering-sering dijak ngobrol kayaknya. Terus ada lagi Ustaz, jurnalnya sebuah putra itu suaranya bebas sih aku Ustaz, ya kan itu ya mungkin kita kurang memperlakukan mereka seperti apa gitu ya. Ya jadi memang kalau berbicara tentang anak-anak itu nggak ada habisnya ya, karena mereka itu unik gitu kan. Ya kita mulai dari hal kecil seperti tadi kesepakatan kelas. Nah nanti di sini ada pertanyaan untuk Saudara Rizky. Ternyata kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu ada perbedaan. Adakah yang bisa memberikan pendapat? Terakhir 5 menit terakhir. Mengatur loh. Satu kalimat saja. Dua ya. Sepakatannya segini.
Coba, monggo. Jadi kalau kesepakatan kelas itu seperti yang tadi saya lakukan dari teman-teman bahwa kesepakatan itu dibangun oleh dua pihak. Jadi adalah guru dan siswa menyepakati sesuatu yang memang sudah menjadi persetujuan tentang tentang konsekuensi yang diberikan yang akan didapatkan oleh anak yang mungkin sudah melanggar aturan dan melanggar itu juga disepakati apakah itu masuk dalam itu kesepakatan. Kalau keyakinan itu lebih kepada aturan dan aturan itu kan ya memang mau tidak mau ya terlarang karena kan aturan itu ya yang tahu ya pihak sekolah seperti apa itu berusaha keyakinan dan bedanya dengan kesepakatan. Terima kasih Ustaz Rafiq, pendapatnya Ustaz Rafiq dari yang menutup diskusi kita hari ini. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Ya, kalau kesepakatan kelas itu berlakunya universal ya, jadi satu kelas gitu kan. Tapi waktunya jangkanya pendek. Kalau keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Makanya ada dasarnya nilai kebajikan. Ya kalau kita hukum Islam, kemudian kalau di situ ada profil pelajar Pancasila banyak sekali, itu listnya. Itu berupa satu kata biasanya satu kata terus dipajang di kelas munculnya dari per individu nanti disebut satu kelas. Mungkin itu dari saya saudara sedang ilmu kita hari ini sudah mulai begini habis. Tahu sudah habis ya? Ya jadi kesimpulannya dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa adakah yang mau membantu saya? Jika kita berada di kelas, maka apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sesuai membuat kesepakatan kelas. Kemudian di antara hukuman konsekuensi dan restitusi mana yang panjenengan pilih untuk disampaikan ke anak-anak untuk diberlakukan? Mana yang dipilih? Tetap hukuman? Saya dua-duanya boleh. Boleh. Maksudnya kalau hukuman Sesuai siswanya. oh iya, kondisional. Saya dibantu Ustaz Abdul, silakan menyimpulkan. Oh, saya baru menyimpulkan. Oh, boleh menyimpulkan. Saya mau meneruskan dari merespon dari saudara tadi yang perihal anak-anak berbicara kayak gitu. Sangat ketika saya fenomena itu fenomena toxicity Maaf ya, kata-kata maaf ya, jadi matamu terus apa namanya semua karena mereka di chatting juga begitu. Kalau saya kan tidak terlalu ke perempuan, jadi saya tidak tahu. Kalau dari cowok laki-laki itu tentunya semakin tahu jika sekolah ini semakin berkembang, tentunya tantangan itu semakin banyak nantinya. Karena apa? Yang saya jumpai di sekarang ini tentunya kelas 7 anak saya sendiri itu memang membutuhkan proses dan seminggu, 1 bulan, 2 bulan ya. Terpengaruhnya dari memang seperti kutipan Ki Hajar Dewantara didiklah anak sesuai dengan pada zamannya juga. Sekarang kan rata-rata cowok main game itu kan sudah di luar kontrol kita. Kalimat-kalimat itu mereka dapatkan dari sana juga. Jadi monggo ini saya saran-saran itu proses tidak bisa 1 bulan, 2 bulan sampai kemarin itu. Untungnya saya kan di luar sekolah juga serawung lah, lingkungan saya di tempat jualan saya itu banyak umur. Hari ini mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kepada majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam